Bab 3991. Panik Hua Qi. Setelah melihat tulisan tangan di catatan itu, Hua Qi langsung panik dan kehilangan kendali. Sejak dia kembali ke persekutuan alkemis, dia merasa suasana hatinya telah berubah. Separuh pikirannya mengkhawatirkan keadaan sang presdir, sedangkan separuh lagi pikirannya memikirkan wajah tampan dan pria yang sesekali terlintas di benaknya. Termasuk pemandangan di dalam gua hari itu, adegan ciuman dua orang terpatri di benak saya seolah-olah diukir dengan kapak dan pahat menjauhkannya meskipun aku menginginkannya. Hua Qi tidak memiliki pengalaman emosional apapun, jadi dia pikir itu hanya kebetulan dan akan membaik setelah beberapa saat. Tapi ketika dia melihat catatan ini, suasana hatinya yang kokoh langsung hancur. Seluruh orang itu begitu panik sehingga dia ingin segera bergegas, meskipun itu berarti mengganti pria itu dengan nyawanya sendiri. Secara keseluruhan, jangan biarkan pria itu terluka demi Anda, apapun yang terjadi, ini adalah satu-satunya pemikiran di hati Anda. Tanpa ragu-ragu, dia segera meninggalkan persatuan alkemis dan bergegas menuju ke arah gunung alkimia. Dan saat dia melayang ke udara, seorang pria berpakaian hitam di sudut mencibir di bibirnya. Hua Qi tidak terlalu peduli sama sekali, bahkan kewaspadaannya yang biasa dikurangi ke tingkat terendah, dan dia bahkan tidak menemukan orang yang disembunyikan. Energi abadi di tubuhnya berjalan dengan liar, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Hanya ada satu pikiran di hatinya, Ye Bufan tidak bisa mati, dan dia harus menyelamatkannya bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Mengenai bagaimana cara menyelamatkan diri sendiri, apakah Anda memiliki kemampuan, dan apakah Anda dapat menyelamatkan orang, Anda tidak memikirkannya sama sekali. Hati kacau, hampir kehilangan kemampuan berpikir normal. Gunung Danding masih jauh dari kota abadi Lingqiao. Bahkan jika dia adalah kaisar abadi tahap akhir, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa dia dapat tiba dalam waktu 1 jam. Setelah berlari dengan liar, Hua Qi akhirnya melihat pegunungan di malam hari dari kejauhan. Gunung Danding tampak seperti kuali tungku besar dari kejauhan, sesuai dengan namanya. Namun tempat ini terletak di daerah terpencil, dan energi spiritualnya relatif sedikit. Hua Qi datang ke Gunung Danding dan melihat sesosok tubuh berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggung. Pria ini tidak tinggi, tetapi berdiri di sana memberi orang rasa penindasan yang besar, terutama kekuatan di tubuhnya, yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Tapi ini juga diharapkan. Ye Bufan bisa membunuh si Kai. Jika dia ingin menangkapnya, dia pasti orang kuat di level puncak Kaisar Abadi. Sebagai salah satu dari 5 sekte besar di alam surga, Sekte Lingqiao memiliki lebih dari 1 orang kuat dari berbagai tingkatan. Kemudian dia melihat sekeliling, mencari bayangan Ye Bufan, tetapi dia tidak dapat menemukannya setelah lama mencari. Gadis kecil, berhentilah mencari dia ada di sini. Pria itu berkata dan berbalik, tapi matanya sangat tajam di malam hari. Dengan lambaian tangannya, batasan di gunung tidak jauh dari situ dicabut, dan sosok berbaju hitam melayang di udara. Rambut pria itu acak-acakan dan berlumuran darah. Penampilannya sama sekali tidak jelas dari jarak sejauh itu. Namun meski begitu, Hua Qi sekilas mengenalinya. Pria ini benar-benar berbeda dari Ye Bufan dalam hal sosok dan aura. Dengan kata lain, dia tertipu, atau pihak lain awalnya menangkap orang yang salah, dan tanpa sadar dia mengira orang yang dia tangkap adalah Ye Bufan. Namun setelah memastikan bahwa bukan pria itu, kekhawatiran di hatinya hilang, dan dia segera kembali ke ketenangan dan kebijaksanaan sebelumnya. Bolehkah saya bertanya apakah dia senior dari Sekte Lingqiao? Mengapa Anda ingin Qi datang ke sini? Kaisar Abadi Puncak berkata, saya, situ, adalah saudara laki-laki si Kai. Hati Hua Qi tenggelam ketika dia mendengar kata, situ. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, reputasinya sungguh mencengangkan. Bahkan di Sekte Lingqiao, yang memiliki banyak master, mereka adalah pembangkit tenaga listrik veteran. Dikatakan bahwa mereka telah mencapai puncak Kaisar Abadi ribuan tahun yang lalu. Hanya saja dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan Sekte Lingqiao tidak akan mengganggunya meskipun tidak ada acara besar. Sekarang ada beberapa masalah.
Sekarang Situ telah melapor secara langsung, masalah ini tidak akan pernah berakhir dengan tergesa-gesa. Ada gelombang besar di hatiku, tapi ekspresiku tetap tenang. Sebagai ahli ramuan, yang terpenting adalah kekuatan mental dan pikirannya. Selama keselamatan Ye Bufan tidak dilibatkan, hatinya masih sangat kuat. Hua Qi, Serikat Alkemis, telah bertemu Senior Si. Dia memberi hormat dengan santai saat dia berbicara. Situ mengabaikannya, ekspresinya dingin, dan tatapannya yang seperti pisau tidak goyah sama sekali. Apakah kamu tahu siapa yang membunuh saudaraku? Hua Qi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku terkejut ketika mendengar Senior Si dibunuh kemarin. Harus berpura-pura di depanku. Tidak ada gunanya. Suara Situ dingin dan keras, tanpa emosi apapun. Tidak perlu menyembunyikan apapun di antara kita. Kakakku meninggalkan Sekte Ling Qiao kali ini untuk membunuhmu. Tapi kamu kembali dalam keadaan utuh dan dia meninggal. Kamu bilang masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Senior, apa ini? Saya tidak memprovokasi Sekte Ling Qiao, mengapa Anda ingin membunuh saya? Hua Qi berkata, saya tidak melihat Senior Si Kai sepanjang perjalanan kembali ke persekutuan alkemis. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Petik 2. Ada tatapan tajam di matanya, dan niat membunuh di tubuhnya tiba-tiba muncul. Bagaimana jika karena alasan tertentu, setelah melihat berita bahwa saya akan mengeksekusi si pembunuh, Anda akan bergegas ke sini secepat mungkin? Hua Qi masih terlihat acuh tak acuh, saya hanya ingin tahu siapa yang berani-berani melakukannya, serang Senior Si dari Sekte Ling Qiao. Jadi saya ingin datang dan melihatnya. Pada saat yang sama, saya terkejut mengapa Anda mengatakan ini kepada saya. Jika ada kesalahpahaman, saya ingin menjelaskannya kepada Anda. Gadis kecil, apakah kamu benar-benar mengira aku buta? Situ berkata dengan dingin. Betapa bersemangatnya dia ketika dia tiba. Tetapi ketika dia melihat barang palsu yang telah aku siapkan, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan tidak lagi panik. Hati Hua Qi tenggelam ketika dia mendengar kata-kata pihak lain. Reaksinya benar-benar cacat dan sulit dijelaskan. Situ melanjutkan, saya bergegas ke sini segera setelah saya mendapat berita, dan bahkan tidak memberitahu orang-orang tua dari persekutuan alkemis. Apa artinya ini? Artinya, Anda tidak hanya mengetahui pembunuh yang membunuh saudara saya, tetapi kalian juga memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Qian, katakan sejujurnya, siapa yang membunuh saudaraku Si Kai? Pada titik ini, dia sepertinya tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya. Dia mengangkat tangannya dan pria berbaju hitam itu tiba-tiba meledak berkeping-keping. Kabut darah di langit bahkan mencegahnya mengeluarkan teriakan. Hua Qi berusaha keras untuk membuatnya tetap tenang, tapi wajahnya masih sedikit pucat. Saya tidak tahu apa yang senior bicarakan. Saya belum pernah bertemu Si Kai, dan saya tidak tahu siapa yang membunuhnya. Keras kepala, Situ mengertakkan gigi. Mengapa saya mengundang Anda ke sini hari ini adalah untuk membunuh Anda. Sebutkan nama pembunuhnya dengan jujur, dan saya akan memberi Anda kesenangan. Jika tidak saya akan membiarkan Anda mengalami semua siksaan di dunia, dan hidup Anda akan lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Bab 3992 Peta Batu yang Kuat. Saya tidak tahu. Hua Qi tahu bahwa segalanya tidak akan berjalan baik hari ini. Dia datang terlalu tergesa-gesa dan tidak menghubungi tetua kedua dan yang lainnya sama sekali. Dalam hal ini, 36 strategi tentu saja merupakan pilihan terbaik. Selama mereka bisa melarikan diri kembali ke persekutuan alkemis, apapun bisa dikatakan. Jadi begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan melarikan diri menuju ke arah kota abadi Ling Qiao. Melarikan diri dariku sungguh sebuah lamunan. Situ sudah membuat persiapan, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya kabur begitu saja? Sosok itu melintas dan menghalangi jalan, dan pada saat yang sama, domain Kaisar Abadi yang kuat tiba-tiba meletus. Kaisar Abadi di puncaknya meledak ke wilayah kekuasaannya sendiri, menempuh jarak ribuan kaki, dan langsung menyelimuti Hua Qi. Lampu kuning muda berkedip, inilah atribut alam bumi. Selain kekuatan pertahanannya yang luar biasa, juga dapat membawa tekanan yang besar.
Hua Qiki tiba-tiba merasakan gunung yang tak terhitung jumlahnya menekan kepalanya, dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Ini karena Ye Bufan telah membantunya maju ke tahap akhir Kaisar Abadi. Jika tidak, dia tidak akan bisa maju dalam bidang ini. Gadis kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Situ mendengus dingin, kata-katanya penuh dengan keyakinan yang tiada taraf. Di puncak Kaisar Abadi, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik veteran yang telah terkenal selama bertahun-tahun, dan dia memang memiliki kepercayaan diri untuk bangga. Patuhlah dan beritahu aku siapa orang itu, dan aku akan membiarkanmu mati dengan bahagia, jika tidak jangan salahkan aku karena kejam. Petik 2. Aku tidak tahu. Mata sangat bertekad. Tidak ada kepanikan sama sekali. Dalam hatinya, selama pria itu baik-baik saja, kematiannya bukanlah apa-apa. Melihat ekspresi tegasnya, Situ sepertinya memahami sesuatu dan tersenyum dingin. Kekasih kecilmulah yang membunuh adikku, kan? Pipi Hua Qiki memerah saat mendengar kata, kekasih kecil. Petik 2. Aku tidak tahu, apa yang kamu bicarakan. Meskipun reaksinya tidak jelas, Situ, monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, telah melihat segalanya, jadi bagaimana dia bisa melakukannya? Tidak menyadarinya. Sepertinya benar. Kalau begitu aku akan menghancurkan penampilanmu terlebih dahulu untuk melihat apakah kekasih kecilmu akan menyukai pria jelek. Beraninya kamu. Hua Qiki meraung, membalik pergelangan tangannya, dan pedang peri muncul di depannya, siap bertarung. Sayangnya dia tidak bisa menampilkan kekuatannya di bidang lawan saat ini. Dia ditampar sebelum dia bisa menghunus pedangnya, lalu Situ menjentikkan jarinya, dan angin jari yang tajam melewati wajahnya. Puff! Darah berceceran, dan rasa sakit yang tajam datang. Luka berdarah muncul di wajah cantik aslinya, yang tampak mengejutkan. Kamu, aku akan membunuhmu. Hua Qiki sangat marah. Tetapi kekuatan adalah kekuatan, dan kemarahan tidak akan meningkat sama sekali. Dia benar-benar rentan di depan Kaisar Abadi Puncak. Hahaha, apa kamu takut? Tanda tanya, aku benar-benar berpikir kamu tidak takut pada apapun. Marah untuk beberapa saat, tertawa, dia sangat senang menemukan kelemahan lawannya, dan kemudian angin jari lainnya muncul. Hua Qiki ingin menghindar, tapi sayangnya, di bawah penindasan alam Kaisar Abadi, dia bahkan tidak bisa menggunakan 10% dari kecepatan sebelumnya, jadi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Ada lagi rasa sakit yang menyengat di wajah, dan pipi kanan berdarah. Situ terlihat seram, bagaimana, enaknya menjadi monster jelek. Katakan padaku secepatnya siapa yang membunuh adikku, kalau tidak aku akan membiarkanmu menjadi orang buta sekarang. Mata Hua Qiki benar-benar hancur saat penampilannya hancur total. Ada kilatan keputusasaan. Bunuh aku jika kamu bisa. Bunuh kamu. Tidak ada yang semurah ini. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya, dan saat aku menangkap kekasih kecilmu, aku akan menunjukkan padanya kamu telah menjadi monster jelek seperti apa. Sekarang aku akan mengubahmu menjadi orang buta, lalu memotong tanganmu, mencabut kakimu, dan lihat berapa lama kamu bisa keras kepala. Suara dingin Tu penuh dengan keganasan saat dia mengangkat tangan kanannya lagi. Tapi pada saat ini, kekuatan pembunuh yang luar biasa tiba-tiba datang dari belakang, menguncinya dengan kuat dan membuat hatinya bergetar. Ini siapa? Sebagai Kaisar Abadi Puncak, Situ telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan dia merasakan krisis besar saat ini. Jika kamu berani menyentuh rambutnya lagi, aku akan menghancurkanmu sekarang. Suara yang datang dari belakang terdengar dingin dan penuh niat membunuh. Situ perlahan berbalik dan melihat seorang pria muda berdiri ribuan kaki jauhnya, memegang busur perunggu besar di tangannya dan panah kuno emas mengarah ke sana. Melihat ke arah membungkuk, pupil matanya menyusut. Sebagai Kaisar Abadi Puncak, penglihatannya secara alami tidak sebanding dengan orang biasa. Dia bisa melihat sekilas bahwa ini adalah harta karun roh kekacauan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa begitu tidak dikenal di alam surga dengan kekuatan sebesar itu? Namun, sebagai monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia masih tenang saat ini. Anda,
Bufan memegang busur penghancur matahari di tangannya dan berkata dengan suara tenang, akulah orang yang kamu cari. Berani sekali. Ternyata kamu membunuh adikku. Suara si Tu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ya, aku sangat berani. Aku tidak hanya akan membunuhnya, tapi aku juga akan membunuhmu. Ye. Bufan memegang busur di tangannya dan mengunci panah pembunuh langit dengan erat pada lawannya. Harta karun spiritual kekacauan memang luar biasa, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat membunuhku dengan itu. Si Tu menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi jijik di wajahnya, jika kamu pergi seperti ini, aku bisa melupakan masa lalu. Apa yang masih kamu lakukan? Datanglah padaku dengan cepat. Meskipun Ye Bufan terlihat tenang, hatinya sangat berat. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi orang kuat di puncak Kaisar Abadi. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak gugup. Apa yang paling membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah pada saat ini, Hua Qi menatap dirinya sendiri dengan tatapan kosong, tapi dia belum segera keluar dari bahaya. Hua Qi akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia tidak pernah menyangka pria ini akan mendatanginya di saat kritis. Bahkan jika dia menghadapi pria kuat di puncak Kaisar Abadi, dia harus mengambil risiko untuk menyelamatkannya. Tapi sekarang penampilannya sudah berubah. Hancur, apakah dia akan kecewa saat melihat dirinya sendiri? Akankah dia merasa jelek? Banyak sekali pikiran yang bermunculan di hatinya. Entah kenapa, saat melihat pria ini muncul, hatinya yang tenang langsung menjadi kacau. Tak tertahankan. Pada saat ini, dia kembali sadar dan buru-buru melarikan diri dari belenggu wilayah Kaisar Abadi, dan datang ke sisi Ye Bufan. Meskipun Si Tu mengatakan dia santai, sebenarnya dia sedang menghadapi penghancur matahari busur. Di bawah tekanan yang tak ada habisnya. Karena itu, semua perhatiannya tertuju pada Ye Bufan, dan dia tidak peduli dengan kepergian Hua Qi. Aku juga akan membiarkanmu membawa gadis ini pergi, dan berpura-pura saja apa yang terjadi hari ini tidak terjadi. Si Tu mengatakan ini, tetapi energi abadi di tubuhnya terakumulasi secara ekstrim. Selama pemuda di depannya meletakkan busur di tangannya, dia akan segera mengambil tindakan, dan tidak satu pun dari dua orang di dalamnya, di depannya akan bertahan. Yang disebut puncak Kaisar Abadi satu-satunya hal yang ditakuti oleh orang yang sangat kuat adalah harta karun spiritual kekacauan. Jika tidak, dia bahkan tidak akan memperhatikan kedua orang ini. Hari ini, suara Ye Bufan dingin. Karena Hua Qi sudah keluar dari bahaya, dia tidak lagi memiliki keraguan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, busur penghancur matahari bergetar, dan panah penghancur langit langsung menembus kehampaan. Bab 3993, Panah Pembunuh Surga Hancur. Kecepatan panah tulang emas sangat cepat, dan hampir lolos dari jangkauan pemeriksaan kesadaran abadi. Namun, setelah memasuki alam Kaisar Abadi, ia segera melambat di bawah tekanan yang sangat besar. Hua Qi berdiri di samping Ye Bufan, matanya yang indah melebar, dan seluruh tubuhnya sangat gugup. Dia berharap panah ini akan membunuh lelaki tua itu secara langsung. Dia sangat menyadari situasi di depannya. Tingkat kultivasinya tidak cukup, dan kekuatan Ye Bufan tidak terlalu kuat, setidaknya tidak sebaik puncak Kaisar Abadi. Jika panah ini gagal, situasi kedua orang tersebut akan berbahaya. Pada saat ini, mata Si Tu berwarna merah darah, janggut dan rambutnya tergerai, dan energi abadi di tubuhnya telah meledak hingga ekstrim, memperluas ranah Kaisar Abadi hingga ekstrim. Ketika panah penghancur langit muncul ke depan, kecepatannya hampir setengah dibandingkan saat pertama kali memasuki ranah Kaisar Abadi. Hancurkan. Sambil mengaum, Si Tu langsung meraih tangan kanannya. Panah penghancur surga meledak dengan kekuatan membunuh yang kuat, menghancurkan tangan abadinya yang telah berubah menjadi beberapa bagian, dan akhirnya bertabrakan dengan telapak tangannya. Puff! Kilatan darah muncul, diikuti dengan ledakan tawa. Tangan kanan Si Tu memar dan berdarah oleh panah penghancur langit, namun pada akhirnya masih tertahan di telapak tangannya. Luka daging kecil ini tidak berarti apa-apa bagi Kaisar Abadi Puncak, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka semua untuk sembuh, itulah sebabnya dia tertawa dengan bangga.
Meski ledakan barusan menghabiskan banyak energi, dia masih mampu menahan serangan fatal tersebut, yang membuatnya merasa sangat baik. Nak, busurmu itu adalah harta karun spiritual kekacauan. Sayang sekali panah ini palsu. Jika itu juga harta karun spiritual kekacauan, aku mungkin tidak bisa memblokirnya. Situ memiliki pengetahuan luas dan bisa mengenalinya sekilas tentang panah penghancur surga di tangannya itu adalah tiruan. Meskipun teknik pemurniannya sangat pintar dan levelnya bagus, itu tidak bisa dibandingkan dengan harta karun spiritual kekacauan yang sebenarnya. Guru, tolong cepat pergi dan tinggalkan aku sendiri. Melihat panahnya gagal, Hua Qi mendorong Ye Bufan untuk membiarkannya pergi. Dia siap memblokir situ dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika dia meledakkan dirinya sendiri. Minggir, aku akan membuat keputusan sendiri. Ye Bufan mendorong Hua Qi menjauh, lalu mengeluarkan gunting tulang emas kedua dan meletakkannya di busur penghancur matahari. Wah, ada anak panah kedua. Menghadapi busur penghancur matahari lagi, ekspresi Situ menjadi jauh lebih santai. Menurutnya, jika kekuatannya bisa memblokir serangan pertama, dia bisa memblokir serangan kedua, setidaknya tanpa mempertaruhkan nyawanya. Petik 2 tanda tanya 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 tanda tanya. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan menyerah, lalu serahkan busurnya. Aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Saat ini, matanya bersinar terang saat dia menatap busur penghancur matahari. Ini adalah harta karun spiritual kekacauan yang langka bahkan di tangan Kaisar Abadi. Bahkan jika dia telah mencapai puncak Kaisar Abadi selama bertahun-tahun, bahkan jika dia memiliki tempat di Sekte Ling Qiao, dia masih tidak memiliki harta karun spiritual kekacauan di tangannya. Oke, jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Cahaya tajam melintas di mata Ye Bufan, dan dia menembakkan panah kedua dengan jentikan pergelangan tangannya. Mata Hua Qi kembali melebar, berharap keajaiban terjadi dan menembak kepala lelaki tua itu dengan satu anak panah. Hasilnya dia kecewa. Dibandingkan pertama kali, Situ lebih berpengalaman dalam menghadapinya, dan lebih mudah dibandingkan. Kali ini dia menggunakan tangan kirinya. Meski daging dan darahnya meledak dengan cara yang sama, namun lebih ringan dari tangan kanannya. Nak, apakah kamu melihatnya? Busurmu tidak berguna bagiku, jadi serahkan secepat mungkin. Dan harta karun spiritual kekacauan tidak semudah itu digunakan. Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat menembakkan beberapa anak panah sama sekali. Berlutut dan menyerah. Situ memandang pemuda di depannya sambil mencibir. Lawan menembakkan dua anak panah secara berurutan. Meski matanya masih tajam, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya cepat, dan kedua tangan yang memegang busur sedikit gemetar, jelas kelelahan. Tapi ini normal. Dia hanyalah dewa abadi yang sangat kuat. Mampu mengaktifkan harta karun spiritual kekacauan juga sangat bagus. Dia sekarang telah memutuskan dalam hatinya bahwa alasan mengapa pihak lain bisa membunuh si Kai adalah karena busur di tangannya. Dengan pemikiran ini di benaknya, dia melangkah ke sisi ini tanpa memperhatikan dua orang di depannya. Guru, cepat lari. Wajah Hua Qi penuh semangat. Dia hendak menyuruh Ye Bufan pergi, tapi pesan pihak lain terngiang di telinganya. Jangan bergerak, bersiaplah. Aku akan membunuhnya, lalu segera membawaku pergi. Hua Qi tertegun sejenak, bertanya-tanya bagaimana Ye Bufan bisa membunuhnya dalam situasi ini. Setelah ragu-ragu beberapa saat, akhirnya saya memilih untuk mempercayainya. Pada saat ini, anak panah ketiga Ye Bufan mengenai busur penghancur matahari. Wah, tidak ada gunanya. Saat kamu berada di puncak, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Selain itu, sekarang, aku khawatir kamu berada di akhir kekuatanmu. Mentalitas Situ telah banyak berubah. Dia menghadapi matahari kehancuran untuk pertama kalinya. Saat dia membungkuk, dia dipenuhi dengan tekanan dan ketakutan. Tetapi setelah kedua kalinya, dia menemukan bahwa kekuatan lawannya semakin lemah setiap saat, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Jika anak panah ketiga ini ditembakkan,
bahkan mungkin tidak dapat melukai dagingnya sendiri. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan melihat kilatan cahaya dingin di mata Ye Bufan, dan kemudian busur penghancur matahari keluar, dan panah tulang emas datang di depannya. Kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat dari kilat. Sebuah firasat buruk muncul di hati Situ, dan dia dengan cepat mengedarkan energi abadinya untuk memperkuat domain kaisar abadi miliknya. Tapi kemudian saya terkejut saat mengetahui bahwa domain kaisar abadi, yang telah memainkan peran besar dalam 2 kali sebelumnya, tidak ada gunanya sama sekali ketika dihadapkan dengan panah ini, seperti kertas dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tidak, ini adalah harta karun spiritual kekacauan yang sebenarnya. Pupil matanya langsung membesar, matanya dipenuhi ketakutan. Baru kemudian saya menyadari bahwa panah ketiga ini benar-benar berbeda dari 2 panah pertama. Itu bukanlah tiruan, tetapi harta karun spiritual kekacauan yang nyata. Pemuda di depannya pertama kali menggunakan 2 palsu untuk membius dirinya sendiri untuk panah ketiga ini. Sialan, bagaimana kamu bisa begitu licik? Dia mengutuk dalam hatinya, tapi dia tidak terlalu peduli saat ini. Menghadapi panah pembunuh langit yang sudah dekat, dia hanya bisa mengulangi trik lamanya dan angkat tangannya untuk meraihnya. Menurut idenya, meskipun panah ini kuat, dia hanya bisa bertarung dengan lengan ini selama dia bisa menyelamatkan nyawanya. Namun fakta membuktikan bahwa idenya terlalu indah dan dia meremehkan kekuatan panah pembunuh langit. Sebagai harta karun spiritual kekacauan sejati, bagaimana dia bisa memblokirnya hanya dengan 1 tangan? Begitu lengannya bertabrakan dengan panah penghancur surga, itu meledak menjadi kabut darah yang memenuhi langit dengan ledakan. Namun panah tulang emas tetap kuat dan menembaknya dengan keras di dada. Bang, bang, 2 suara teredam terdengar, dan Situ tertembak menjadi kabut darah di seluruh langit oleh panah. Pada saat yang sama, panah penghancur langit yang sudah bobrok tidak dapat menahan kekuatan penghancur yang begitu besar dan meledak sepenuhnya. Melihat harta karun spiritual kekacauan dihancurkan seperti ini, Ye Bufan patah hati. Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli lagi, dia menggunakan botol pemurnian iblis untuk mengambil jiwa Situ, dan pada saat yang sama, dia mengambil kembali semua pecahan dari 2 panah kematian langit palsu. Menembakkan 3 anak panah secara berurutan telah menghabiskan keabadian dan kekuatannya sepenuhnya. Dia menoleh untuk melihat Hua Qi di sebelahnya, mengapa kamu masih berdiri di sana? Bawa aku pergi secepatnya. Bab 3994. Tahap tengah dari Dewa Abadi. Hua Qi berdiri di samping dan menyaksikan semua ini. Dia tercengang. Segalanya berbalik begitu cepat. Dia tidak menyangka Situ, yang begitu sombong tadi, akan terbunuh di tempat. Ini adalah pria kuat di tingkat puncak Kaisar Abadi. Dia hampir berada di puncak rantai makanan di alam surga, namun dia terbunuh begitu saja. Mendengar teriakan Ye Bufan, dia kembali sadar, dengan cepat memeluk orang lain dalam pelukannya, dan kemudian berlari menjauh. Hua Qi tahu betul betapa seriusnya konsekuensi dari masalah ini, dan jauh lebih serius daripada membunuh si Kai sebelumnya. Jadi tingkatkan kecepatan hingga ekstrim dan lari ke kejauhan seperti meteor. Ye Bufan dipeluk, dan aroma samar muncul di wajahnya. Harus dikatakan bahwa tubuh wanita yang tersembunyi di balik jubah alkemis besar ini benar-benar material, dan Anda dapat merasakannya lebih jelas dalam kontak dekat. Tapi dia sedang tidak mood sekarang, dan dia akhirnya lega. Ketika dia datang ke sini, dia kebetulan melihat Hua Qi dihancurkan oleh pihak lain. Orang-orang harus diselamatkan. Setelah berpikir lama, satu-satunya cara untuk menyelesaikan Situ adalah panah pembunuh langit. Tapi bagaimanapun juga, pihak lain berada di puncak Kaisar Abadi, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang terkuat yang pernah saya lihat. Dan saya hanya memiliki kekuatan 1 anak panah, jadi saya harus sangat mudah, jadi saya menemukan metode sebelumnya. Pertama, dia menggunakan 2 tembakan palsu yang dia palsukan untuk memalsukan tembakan, menurunkan kewaspadaan lawan, dan kemudian menempatkan panah pembunuh langit yang sebenarnya di ujungnya. Fakta membuktikan bahwa cara ini masih sangat efektif. Jika dia menggunakan busur penghancur matahari dan panah penghancur langit, Situ belum tentu bisa membunuh lawan dalam kewaspadaannya yang tinggi.
Saat menghadapi orang kuat di level puncak Kaisar Abadi, begitu lawan diberi kesempatan untuk melakukan pukulan backhand, baik dia maupun Hua Kikikong tidak akan bisa menandinginya. Bahkan jika pihak lain tidak mengambil tindakan terhadap mereka berdua, akan ada masalah yang tak ada habisnya setelah mereka melarikan diri. Belum lagi yang lainnya, hanya harta karun spiritual kekacauan, busur penghancur matahari, yang akan menimbulkan masalah tanpa akhir baginya. Untungnya, semua yang dia khawatirkan tidak terjadi, dia berhasil membunuh Situ dan mendapatkan pil Shenyuan yang berada di puncak Kaisar Abadi. Penggunaan botol pemurnian iblis sebelumnya sepenuhnya karena kepercayaan pada Hua Kiki. Sebelumnya, wanita ini lebih memilih mati atau merusak penampilannya daripada mengkhianatinya. Alasan mengapa dia tidak memasuki Istana Raja Naga bukan karena dia tidak mempercayai Hua Kiki, tetapi karena masalah keamanan. Dampak membunuh Kaisar Abadi Puncak sungguh terlalu besar. Terlebih lagi, lawannya adalah seseorang dengan latar belakang, dan orang di belakangnya adalah Sekte Lingqiao, salah satu dari 5 sekte besar. Setelah Anda memasuki Istana Raja Naga dari sini, Anda tidak dapat mengetahui orang kuat seperti apa yang akan dikirim oleh Sekte Lingqiao dan kemampuan seperti apa yang mereka miliki. Jika keberadaan dunia kecil diketahui, dirinya dan Hua Kiki akan hancur, dan klan Tianhu juga akan terlibat. Jadi cara terbaik saat ini adalah melarikan diri, sejauh mungkin, dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Hua Kiki adalah wanita yang sangat cerdas. Saat ini, dia juga memahami apa yang dilakukan Ye Bufan sebelumnya, dan dia juga tahu bahwa hal terpenting sekarang adalah melarikan diri, dan keberadaannya tidak boleh diketahui oleh siapapun. Oleh karena itu, energi abadinya bekerja secara ekstrim, dan kecepatannya juga meningkat hingga mencapai puncak. Setelah beberapa saat, Ye Bufan perlahan mendapatkan kembali kekuatannya, mengulurkan tangan dan mengeluarkan pil Shenyuan sekarang, dan diam-diam memasukkannya ke dalam mulutnya. Hal terpenting setiap saat adalah kekuatan, dan Anda harus segera memulihkan kultivasi Anda, dan sekarang cara terbaik adalah dengan menggunakan pil esensi ilahi Situ. Ketika ramuan memasuki mulut, itu segera berubah menjadi aliran jernih dan mengalir ke dantian, dan semua energi abadi yang dikonsumsi sebelumnya dipulihkan hampir dalam sekejap mata. Ye Bufan sudah bersiap untuk ini. Bagaimanapun, ini adalah pemurnian jiwa dari puncak Kaisar Abadi, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya obatnya. Dia tidak panik, juga tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Dia menekan auranya, bertindak lemah seperti sebelumnya, dan kemudian mulai mencerna kekuatan pil Shenyuan secara perlahan. Sekitar setengah jam kemudian, semua kekuatan pil Shenyuan diserap, dan sekarang tingkat kultivasinya telah mencapai tahap tengah dari Guru Abadi. Meski kekuatannya meningkat 1 tingkat, Ye Bufan masih merasa tidak berdaya. Chaos Immortal Yuan ini terutama karena nafsu makannya yang terlalu besar. Awalnya saya berpikir bahwa saya bisa mencapai tahap akhir Kaisar Abadi dalam 1 gerakan. Bagaimanapun, ini adalah Shenyuan dan dari jiwa puncak Kaisar Abadi, tetapi pada akhirnya, saya hanya mencapai tahap tengah. Tampaknya jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda akan membutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Kekuatannya pulih sepenuhnya dan pikirannya menjadi aktif. Hua Kiki memeluknya dan berlari sepanjang jalan, menggunakan postur seorang putri. Biasanya, akan sulit bagi seorang wanita untuk mengangkat seorang pria, tetapi bagi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi, masalah ini tidak ada sama sekali. Hal ini membuat posturnya agak janggal. Belum lagi pria selalu terasa aneh dipeluk oleh wanita seperti ini. Intinya kepalanya ada di pelukan, dan matanya menatap ke atas dan ke bawah dari angin. Dia meratakan jubah alkemis besar di lengannya, membuat dadanya tampak lebih menonjol. Dia menelan ludah tanpa sadar, merasa tidak baik melihat orang seperti ini, jadi dia menggerakkan matanya ke atas, dan melihat wajah Hua Kiki yang berdarah. Situ sama sekali tidak memiliki belas kasihan dalam serangan sebelumnya. Semua lukanya terlihat sangat dalam dan tulangnya terlihat. Ye Bufan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Wanita ini telah banyak menderita untuk dirinya sendiri sebelumnya. Saat dia sedang banyak berpikir, Hua Kiki berlari dengan liar selama hampir 1 jam dan sudah jauh dari posisinya sebelumnya. Ada sebuah gunung besar di depannya,
Xian Yuan meraihnya dengan tangannya yang besar, menggali gua yang tersembunyi dan bergegas masuk. Dia meletakkan Ye Bufan di tanah dan menghela nafas lega. Belum ada orang lain yang menemukannya, jadi semuanya seharusnya aman. Ye Bufan melompat dari tanah dan memasang 6 atau 7 batasan tersembunyi di pintu masuk gua. Hua Qi tertegun sejenak, dan kemudian dia diliputi rasa malu. Apakah kekuatanmu sudah pulih? Ye Bufan berbalik dan tersenyum sedikit. Ya, saya menggunakan busur penghancur matahari sebelumnya, dan energi abadi juga dikonsumsi, banyak, jadi tentu saja aku bisa beristirahat sebentar. Dia mendapatkan kembali kekuatannya. Petik 2. Kamu, lalu kenapa kamu membiarkan aku memelukmu? Hua Qi merasa malu dan marah ketika dia mengira dia telah melarikan diri dengan sadar, pria selama hampir 1 jam, tapi sekarang wajahnya benar-benar hancur, dan tidak bisa melihat ekspresinya. Ye Bufan memandangnya dan berkata, sambil tersenyum, secara alami lebih nyaman memeluk seseorang daripada terburu-buru sendirian, dan selain itu, kamu sangat cantik. Hanya membuat lelucon, tapi Hua Qi memikirkan penampilannya sendiri. Hati seluruh orang langsung hancur. Aku sudah menjadi monster jelek. Penampilanku telah hancur. Kenapa kamu datang untuk menyelamatkanku? Kenapa kamu datang untuk menyelamatkanku? Kenapa kamu tidak membiarkanku mati? Meskipun dia terobsesi dengan ramuan, tidak ada wanita yang melakukannya tidak peduli dengan kesehatannya sendiri. Selain itu, penampilannya di depan pria yang paling dia sayangi. Aku khawatir tentang keselamatan Ye Bufan sebelumnya, tapi pikiranku masih bisa bertahan. Sekarang aku benar-benar rileks, hatiku benar-benar hancur, dan aku menangis. Ye Bufan tertegun sejenak dan berkata dengan cepat, jangan khawatir, cedera ini bukan apa-apa. Beri aku waktu 1/4 jam dan aku pasti akan mengembalikan penampilanmu ke penampilan sebelumnya. Bab 3995, Perselisihan Serikat Buruh. Tidak, ini tidak mungkin. Hua Qi menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi keputusasaan. Dia adalah ahli ramuan tingkat 11. Meskipun dia bukan seorang dokter, dia memiliki pengetahuan tentang pengobatan. Saat Situ bertindak barusan, dia sangat kejam. Dia tidak hanya menghancurkan meridian di wajahnya, tapi dia juga memiliki sisa esensi abadi. Bahkan ramuan ajaib tidak dapat memulihkan luka-lukanya. Pihak lain ingin menghancurkan hatinya, dan dia melakukan semua ini dengan tidak hati-hati. Dia juga tahu dengan jelas bahwa traumanya bisa disembuhkan, tapi penampilannya tidak akan pernah bisa pulih. Ye Bufan belum pernah memperhatikan cedera daging seperti ini sebelumnya. Sekarang melihat pihak lain seperti ini, dia meliriknya dengan kesadaran spiritualnya dan segera memahami poin kuncinya. Jangan khawatir, lukamu mungkin tidak bisa disembuhkan oleh orang lain, tapi tidak ada apa-apa di sini. Setelah mengatakan itu, sosoknya melintas di depan Hua Qi dan mengulurkan tangan untuk memegang bahunya. Percayalah, itu tidak akan lama. Melihat tatapan tegas pria itu, hati Hua Qi yang awalnya kacau segera terasa jauh lebih tenang. Meski masih ada keraguan di hati, saya akhirnya memilih untuk bekerja sama dan perlahan menutup mata, berharap pria ini bisa memberi saya keajaiban. Metode Situ memang kejam, dan dokter biasa tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah pekerjaan Kaisar Abadi Puncak, menghancurkan semua meridian di dekat luka. Pada saat yang sama, masih ada jejak esensi abadi yang tertinggal. Jumlahnya tidak besar, tetapi sangat berlebihan dan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Tapi bagi Ye Bufan, semua ini bukan apa-apa. Sekarang Situ sudah mati, esensi abadi yang tertinggal hanyalah sebatang pohon tanpa akar, dan hanya bisa diserap dan dimurnikan di depan esensi abadi yang kacau. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut membelai wajah Hua Qi, menghilangkan semua sisa energi abadi di setiap tempat yang dia lewati. Setelah menyelesaikan langkah ini, separuh cederanya sudah selesai, dan sisanya memperbaiki meridian dan kulit yang rusak. Dia mengeluarkan pil peremajaan, mencubitnya dengan kedua tangan, dan langsung mengubahnya menjadi kepulan asap, dengan lembut menutupi wajahnya. Hua Qi berdiri di sana, memegang sudut pakaiannya dengan kedua tangan gioknya, bulu matanya sedikit berkibar, jelas sangat gugup di dalam. Secara rasional,
dia merasa luka-lukanya tidak dapat disembuhkan dan penampilannya benar-benar rusak. Tapi entah kenapa, tapi saya selalu merasa bahwa pria ini tidak akan pernah berbohong kepada saya, dan akan selalu menciptakan keajaiban dan menyembuhkan luka-lukanya. Tiba-tiba dia merasakan kesejukan di wajahnya, yang sangat nyaman, dan semua rasa sakit sebelumnya hilang. Tak lama kemudian, rasa gatal kembali menghampiri saya. Ini membuatnya merasa sangat gembira. Sebagai ahli ramuan tingkat ke-11 dan ahli tingkat kaisar abadi, dia tentu saja tidak asing dengan pemulihan lukanya. Apakah lukaku benar-benar sembuh dan penampilanku benar-benar pulih? Dia berada dalam keadaan pikiran yang bingung sekarang, khawatir akan untung dan rugi, mengharapkan dan takut akan kekecewaan. Rasa gatalnya tidak berlangsung lama dan cepat hilang. Saat ini, suara Ye Bufan terdengar di telinganya, "Oke, buka matamu." Hua Qi sedikit gugup dan perlahan membuka matanya. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambai, dan cermin air muncul di depannya, menyinari wajahnya dengan jelas. Apakah ini benar-benar aku? Apakah aku benar-benar sudah pulih? Hua Qi melambai ke cermin air seperti anak kecil, memastikan bahwa sosok di dalamnya adalah dia. Melihat wajah cantik tanpa celah itu, dan melihat penampilannya tidak berubah sedikit pun dari sebelumnya, aku langsung menangis kegirangan. "Guru, terima kasih." Hua Qi yang bersemangat memeluk Ye Bufan dan terus berputar untuk melampiaskan kegembiraannya. Keduanya berbalik, dan pada suatu saat bibir mereka bersentuhan lagi. Pertama kali keduanya berciuman adalah kecelakaan total, tapi kali ini masih agak tidak jelas. Mata indah Hua Qi membelalak. Dia tidak tahu bagaimana dia mencium pria ini, tetapi perasaannya benar-benar berbeda dari pertama kali. Ada yang kaget, ada yang malu, dan ada emosi yang tak terlukiskan di hati saya. Aku ingin berpisah, namun masih ada sedikit keengganan di hatiku. Oke, luka di wajahmu sudah pulih sepenuhnya. Jika kamu meminum pil ini lagi, luka dalam akan sembuh. Ye Bufan dengan lembut mendorong Hua Qi, mengeluarkan pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saya masih menderita beberapa luka dalam saat bertarung melawan Situ, tapi itu tidak terlalu serius jika dibandingkan. Guru, terima kasih telah menyelamatkanku lagi kali ini. Hua Qi mencoba menenangkan emosinya, tetapi wajahnya penuh rasa malu, tampak seperti bunga peoni yang sedang mekar, yang sangat menyentuh. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa, kamu terluka karena aku kali ini." Hua Qi menggigit bibir merahnya. Sekarang keduanya terjerat dan telah menjadi musuh sekte Ling Qiao untuk siapa. Satu hal yang pasti, meski dia mati, dia tidak akan mengkhianati pria di depannya. Demi dirinya sendiri, pihak lain pertama-tama membunuh Si Kai, dan sekarang dia juga membunuh Situ, tanpa rasa takut menjadi musuh sekte Ling Qiao, salah satu dari 5 sekte besar. Setelah memasukkan ramuan itu, dia merasakan kenyamanan di dadanya, dan jantungnya tiba-tiba bergerak. Guru, keterampilan medismu sangat bagus, bisakah kamu menyelamatkan Presiden? Hua Qi penuh dengan harapan saat ini. Di masa lalu, Ye Bufan tidak terlalu memperhatikan ketika dia mengatakan dia adalah seorang dokter, tapi sekarang dia menyembuhkan luka di wajahnya dengan mudah. Keterampilan medis semacam ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh sedikit orang di seluruh alam surga. Presiden yang mana? Ye Bufan mengetahui informasi yang terbatas dan bingung serta sedikit bingung. Hua Qi berkata, "Itu Zhuge Qingyang, Presiden Persatuan Alkemis. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik dan dapat dianggap sebagai setengah dari tuan saya." Ye Bufan bertanya, "Ada apa dengan Presiden Zhuge? Apa yang terjadi?" Seperti ini, Hua Qi tidak ingin Ye Bufan terlibat dalam perselisihan antara dirinya dan sekte Ling Qiao, jadi dia tidak memberikan banyak informasi. Tapi sekarang aku tidak bisa menyembunyikannya meskipun aku menginginkannya, jadi aku berhenti menyembunyikannya dan mulai menceritakannya. Persekutuan alkemis dulu memiliki prinsipnya sendiri, yaitu berkonsentrasi pada penyempurnaan alkimia dan tidak terlibat dalam pertempuran antar kekuatan besar. Namun, ada beberapa perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Di antara 7 tetua, Penatua Agung, Penatua Tetua keempat dan Tetua kelima bersama rekan-rekan mereka
Sekte Lingqiao di kota yang sama semakin dekat, dan ambisinya semakin besar. Ia ingin bersatu dengan Sekte Lingqiao dan menjadi sekte terbesar di alam Sangtian dan mendominasi dunia abadi. Namun, tetua kedua, tetua keenam, dan tetua ketujuh memiliki sikap yang berbeda. Saya merasa bahwa kita harus mematuhi ajaran leluhur, selalu menjaga netralitas, dan tidak terlibat dalam perkelahian sekte apapun. Ye Bufan mengerutkan kening. Tampaknya di mana ada orang, di situ ada ambisi dan sungai dan danau. Bukankah masalah persekutuan alkemis harus diputuskan oleh presiden? Apa yang dia katakan? Hua Qi berkata, presiden dengan tegas menentang. Dia sama sekali tidak setuju dengan pandangan sesepuh agung dan yang lainnya, dan memang begitu bahkan kurang bersedia untuk bersatu dengan Sekte Lingqiao. Ye Bufan berkata, itu saja. Apakah ada kontroversi mengenai hal ini? Di persekutuan alkemis, presiden menepati janjinya, tetapi itu menjadi batu sandungan di mata para pemimpin. Sekte Lingqiao. Baru 7 hari yang lalu, ketika presiden kembali dari perjalanan, tiba-tiba diserang oleh pria tak dikenal berbaju hitam. Lawannya sangat kuat, dan ada 2 dari mereka di puncak Kaisar Abadi sendirian melarikan diri kembali ke kota Lingqiao. Karena itulah aku terburu-buru.